Ole Lennart Terhaar Romeni lahir di Nijmegen, Belanda pada tanggal 20 Juni tahun 2000, umumnya dikenal dan disapa sebagai Ole Romeni. Ole tidak memiliki darah Indonesia, namun sang nenek lahir di Indonesia, tepatnya di Medan, Sumatera Utara yang pada saat itu masih bernama Hindia Belanda. Sang nenek sangat lekat dengan kebudayaan Indonesia, sang nenek sering memasak masakan Indonesia, dan sangat senang ketika membahas tentang Indonesia, ungkap Ole Romeni. Ole Romeni memiliki tinggi 185 cm, dan posisi favorit Ole ialah sebagai sayap kanan, namun sering kali dipasang sebagai striker tengah atau sayap kiri. Ole Romeni mengawali karir pada umur 8 tahun, di DVOL di Lens sebelum pindah ke Akademi Muda NEC Nijmegen. Pada musim dingin tahun 2018, ia dipromosikan ke tim utama. Di bawah pelatih pertama yang baru Pepin Lijnders, ia menjadi bagian reguler dari skuad. Pada tanggal 19 Januari tahun 2018, ia melakukan debutnya dalam pertandingan tandang 2-3 melawan Almere City, menggantikan teman masa kecilnya Ferdi Kadioglu pada menit ke-84. Di masa tambahan waktu, ia harus meninggalkan lapangan setelah diusir keluar lapangan oleh wasit Kevin Blom. Dengan itu, ia menjadi pemain termuda di Eerste Divisi yang mendapat kartu merah di debutnya. Kartu tersebut kemudian dicabut setelah NEC mengajukan pengaduan dan memenangkan banding. Pada tanggal 30 September tahun 2020, Romeni menandatangani kontrak dengan klub Eredivisie, Willem II dengan status pinjaman selama 1 musim, dengan opsi transfer permanen. Bersama Willem II, Ole tampil 11 kali pada musim 2020-2021, selepas masa pinjaman selesai, Ole Romeni kembali ke klubnya NEC Nijmegen dan tampil 10 kali pada musim 2021-2022. Pada tanggal 27 Januari tahun 2022, Romeni menandatangani kontrak dengan FC Emmen untuk jangka waktu 1,5 tahun. Disinilah karir Ole mulai naik. Ole mampu mengantar FC Emmen promosi ke Eredivisie dengan mencatatkan 12 kali penampilan dan mencetak 2 gol. Lalu Ole mendapatkan kepercayaan penuh untuk tampil reguler dari sang pelatih Dick Lukien di Eredivisie musim 2022-2023. Tampil sebanyak 33 kali, Ole mampu mencetak 12 gol serta 1 assist di Eredivisie. Kepincut pada Ole Romeni, pada tanggal 13 Juni tahun 2023, FC Utrecht mengontrak Ole dengan durasi 3 tahun dengan bebas transfer, karena kontrak di FC Emmen sudah habis. Menjalani musim dengan salah satu klub raksasa Liga Belanda, Ole Romeni saat itu berkutat dengan cedera kambuhan. Ole hanya mampu tampil 29 kali selama 2 musim di FC Utrecht, dan hanya mampu menyumbang 3 gol. Mulai kehilangan tempat utama di FC Utrecht, pada tanggal 5 Januari tahun 2025, Ole menyetujui pinangan klub EFL Championship Oxford United. Ole menandatangani kontrak jangka panjang dengan biaya yang dirahasiakan. Yeah, it was really beautiful. It was also fully, the whole stands was full, so no, it was really nice to see them all. Also the support after the game, they were all there, all clapping. So that's really appreciated, and hope to give them more in the next game. Bersama Oxford United, sampai saat ini Ole sudah tampil sebanyak 10 pertandingan dan mencetak 1 gol. Karir internasional Ole Romeni dimulai pada tahun 2014, mendapatkan panggilan dari tim nasional Belanda U15. Ole yang saat itu berumur 15 tahun, berada di satu tim bersama nama-nama pemain hebat lainnya, sebut saja, Matthijs de Ligt, Michel Bakker, Pierre Koopmeiners, Doniel Malen, Joël Pirou, dan Justin Kluivert. Ole bermain 1 kali di Belanda U15. Pada tanggal 23 Maret tahun 2018, Ole masuk ke dalam skuad Belanda U17 bersama dengan Michel Bakker dan Joshua Zirkzee. Ole hanya tampil 1 kali pada tim nasional Belanda U17. Pada tanggal 5 September tahun 2018, Ole Romeni masuk ke dalam skuad Belanda U18, asuhan pelatih Maarten Stekelenburg. Di sini Ole mendapatkan menit bermain lumayan banyak, tampil 5 kali, dan mencetak 1 gol.
Skuad Belanda U18 saat itu juga diperkuat nama-nama seperti Michel Bakker, Ferdy Kadioglu, Pierre Koopmeiners, Jurien Timber, Ryan Gravenberch, Jeremy Frimpong, Daniel Malen, dan Cody Gakpo. Lalu Ole Roemeny kembali masuk ke skuad Belanda U20 pada 2019. Bersama Jordi Weghman, Jeremy Frimpong, dan Tijani Reijenders, Ole hanya mampu tampil 2 kali. Ole terbilang menjadi langganan pemain yang terpanggil pada skuad Belanda kelompok umur. Namun setelah Belanda U20 tersebut, Ole sudah tidak pernah mendapatkan panggilan untuk membela Belanda kelompok umur lagi. Lalu pada 2023, nama Ole Roemeny mencuat sebagai pemain yang bisa membela timnas Indonesia. Memang pada tahun tersebut banyak pemain keturunan Belanda Indonesia yang memutuskan untuk berpindah kewarganegaraan, sebut saja Sain Patinama, Sandy Walsh, Justin Hubner, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Tom Haye, dan Jay Izes. Ole Roemeny juga mengakui bahwa dia tidak tahu soal dia bisa membela Indonesia dan awalnya hanya seperti candaan dengan teman-teman. Awalnya itu hanya seperti bercanda dengan teman-teman. Kami membahas tentang pemain-pemain keturunan dan tiba-tiba salah satu dari kami bilang, bagaimana kalau kamu juga main untuk Indonesia, ungkap Roemeny saat diwawancara Voet Balzon. Sekitar setahun lalu, saya mengetahui bahwa saya bisa bermain untuk suatu negara jika kakek atau nenek saya lahir di sana, jelasnya. Semuanya langsung terasa begitu baik, jadi saya langsung yakin, bermain untuk negara Indonesia, imbu Ole Roemeny. Proses Ole Roemeny menjadi warga negara Indonesia saat itu simpang siur, karena pemberitaan yang berbeda-beda. Namun titik terang pun muncul ketika tiba-tiba sang pemain tiba di Indonesia, bermain bola dengan anak-anak jalanan, menonton laga Indonesia vs Jepang, dan tidak lama pun berjabat tangan dengan Presiden Erick Thohir. Ole Roemeny sah menjadi warga negara Indonesia pada tanggal 8 Februari tahun 2025, mengambil sumpah di KBRI London saat itu. Dan pada tanggal 20 Februari FIFA menyetujui proses perpindahan federasi dari KNVB Belanda ke PSSI Indonesia. Yes, of course, I want to say thank you to the President of Indonesia for making everything possible. It's really an honor to play for such a big country and can't wait to play for all the fans, all the other people, and make an impact. Tanggal 9 Maret tahun 2025, Ole Roemeny mendapatkan panggilan pertamanya untuk timnas Indonesia untuk ajang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan saat itu adalah pertandingan krusial, di mana Indonesia harus bertandang ke Sydney melawan Australia. Ole Roemeny mendapatkan debut pertamanya sebagai pemain timnas Indonesia, kala menghadapi Australia tanggal 20 Maret tahun 2025. Debut yang cukup apik yang diperlihatkan oleh Roemeny, bergerak bebas, merepotkan pertahanan Australia, dan mampu mencetak 1 gol untuk Indonesia. Namun sayang debut apik oleh Roemeny tidak dibarengi hasil yang bagus juga. Indonesia harus takluk 5-1 di Sydney. Selang 5 hari, pertandingan kedua pada tanggal 25 Maret tahun 2025, Ole Roemeny kembali menjadi starter pada pertandingan melawan Bahrain, di tengah 70.000 penonton Indonesia, yang memadati Stadion Gelora Bung Karno. Debut Ole Roemeny terasa sempurna, dia menjadi satu-satunya pencetak gol pada laga ini, dan memastikan kemenangan timnas Indonesia melawan Bahrain. Serta Ole juga dinobatkan sebagai Man of the Match pada laga ini. Kini Ole menjadi idola baru masyarakat Indonesia, 2 gol dari 2 laga, membuat netizen menyebutnya sebagai magician. Tak hanya menjadi idola baru di Indonesia, Ole juga telah memenangkan hati lebih dari 300 juta penduduk Indonesia. Ditambah lagi dengan selebrasi ikoniknya, dia yang saat ini menjadi trendsetter para pemain bola di Indonesia, mulai dari mas-mas hingga anak-anak semua menirukan gaya selebrasi Ole Roemeny. Ole Roemeny juga menjelaskan, makna gerakan selebrasi tersebut ialah lebih dari sekadar perayaan. Ini adalah cara hidup. Ini tentang jatuh dan bangkit kembali, apapun yang terjadi. Selalu tegakkan kepala dan tetap positif. Setelah hujan, pasti terbit sinar matahari.
Selamat datang di Indonesia, Ole Romeni.